Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Nurmasabila. Saya dari MTS Ribatul Muta'alimin Pekalongan, kelas 8D. Pada kesempatan ini, izinkan saya mereview buku yang berjudul Devil and Lover, karya Lulu HF. Buku ini termasuk buku fiksi yang diterbitkan oleh Matahari dengan jumlah halaman 243. Buku ini bercerita tentang seorang gadis bernama Ivy yang selama beberapa tahun terakhir mengalami keanehan. Ia selalu kesulitan menghadapi hari-harinya, tetapi tidak tahu apa penyebab semua itu terjadi. Ia beberapa kali bertemu dengan seorang pria bernama Rio. Ketika bertemu, Rio selalu membawa bunga lavender untuk diberikan kepada Ivy. Dan ketika mereka akan berpisah, pria itu selalu berkata, "Tutup mata kamu, tutup telinga kamu, dan berpura-pura bahwa kamu tidak pernah melihat apapun dan tidak pernah merasakan apapun." Namun, hanya Ivy seorang yang bisa melihat Rio, sedangkan ayahnya, adiknya, dan temannya, yaitu Sylvia, tidak pernah melihat sosok Rio. Saat Ivy dan Sylvia kuliah, Ivy bertemu dengan dosen Sylvia, yaitu Bima. Bima berkata bahwa ia pernah melihat Ivy di lukisan yang adiknya buat. Bima membawa lukisan dan diari berwarna hijau milik adiknya. Namun, adiknya telah meninggal bunuh diri karena ia sangat depresi dengan hidupnya. Adiknya sering mengalami koma selama beberapa minggu atau beberapa bulan tanpa sebab, dan itu menyebabkan adiknya bunuh diri karena ia merasa tertekan. Cerita tersebut membuat Ivy terkejut, karena Ivy juga mengalami hal yang sama dengan adik Bima. Ketika Ivy bertemu Rio, yang sebenarnya terjadi adalah Ivy sedang koma, entah itu 1 minggu, 3 bulan, bahkan 4 bulan, karena sebenarnya Rio itu tidak nyata. Begitu pula dengan Bima, dia tidak nyata, semua itu hanyalah karangan Ivy sendiri. Ketika Sylvia bermain ke rumah Ivy, Sylvia selalu penasaran dengan rumah kosong yang ada di depan rumah Ivy, karena Ivy selalu menatap rumah tersebut. Hingga akhirnya Sylvia memberanikan diri masuk ke rumah tersebut, rumah yang bergaya Eropa klasik. Ketika Sylvia memasukinya, ia terkejut karena rumah itu tidak dikunci, dan ketika menyalakan lampu, semuanya bersih dan tertata rapi. Berbeda dengan ruang tamu di rumah tersebut, Sylvia tidak berani memasukinya dan langsung pergi. Hingga suatu hari, Ivy terbangun dari komanya selama 4 bulan, dan selama itu Ivy dijaga oleh Sylvia, sedangkan ayah Ivy, Mr. Buff, dilarikan ke rumah sakit karena tertekan melihat Ivy koma selama itu. Karena Sylvia mengetahui penyebab semua yang terjadi, Sylvia mengetahui rahasia besar Ivy. Pada kesempatan tersebut, Sylvia langsung menyeret Ivy menuju rumah Eropa klasik tersebut dengan kasar. Sylvia benar-benar marah kepada Ivy, dan Ivy hanya diam saja ketika diseret oleh Sylvia. Setelah memasuki rumah tersebut dan memasuki ruang tamunya, Ivy kaget setengah mati. Ia melihat pemandangan yang mengerikan di ruang tamu tersebut. Bau darah bercampur bunga lavender menjadi satu. Di dinding rumah itu terdapat foto yang sedikit buram, menunjukkan Ivy sedang memegang pisau dan duduk di pinggir mayat kedua orang pemilik rumah itu, yaitu Rio dan Violen, dengan tulisan, "Aku yang membunuh mereka berdua, hihihi." Pada figura lainnya, terdapat pisau yang berdarah ditempel di dinding tersebut. Lalu di tengah-tengah ruang tamu terdapat 2 gundukan tanah, yaitu makam dari Rio dan Violen. Setelah melihat semuanya, Ivy ingat bahwa saat kecil ia membunuh kedua kakak beradik yang tidak bersalah itu. Ivy menyukai Rio, tetapi ia tidak bisa memilikinya, sehingga ia hanya bisa berteman dengan Rio dan membunuhnya. Ivy memiliki 2 kepribadian sejak kecil, sehingga ia melakukan pembunuhan tersebut tanpa sadar, dan semua hal yang terjadi hanyalah bayangan masa lalu atas kesedihan Ivy. Pada akhirnya, Ivy menyadari kesalahannya dan meminta maaf pada Rio dan Violen.
Lalu Ivi tidak dinyatakan bersalah karena memiliki gangguan kejiwaan. Tetapi ia memasukkan dirinya ke RSJ untuk pemulihan, dan ayahnya membeli rumah tersebut sebagai bentuk rasa bersalah, merenovasi rumah tersebut tetapi tetap membiarkan makam Rio dan Violen. Lalu setelah Ivi keluar dari rumah sakit jiwa dan dinyatakan sudah sembuh, Ivi dan Sylvia pergi ke Jerman untuk belajar dan memulai kehidupan baru di sana. Lalu Ivi berkata, "Gue udah bisa menutup mata, menutup telinga, dan berpura-pura bahwa gue tidak melihat apapun dan tidak pernah merasakan apapun." Menurut saya, buku ini layak dibaca, sebab dalam buku ini ada pesan dari penulis yaitu, ketika kita memiliki suatu masalah, jangan disimpan dan dirahasiakan sendiri. Lebih baik didiskusikan dengan orang yang kita percaya dan cari jalan keluarnya, agar kita tidak dihantui oleh masalah ataupun kesalahan yang telah kita buat. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.